Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudi Kuntara, masih membahas tentang mata kuliah fisika teknik, namun dengan kajian yang berbeda. Apa fokus video kali ini? Kita akan membahas tentang konsep kelajuan sesaat dan rata berdasarkan ilustrasi dan grafik. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam tentang konsep tersebut, ada hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang istilah kinematika. Apa itu kinematika? Jadi kinematika merupakan cabang dari mekanika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak partikel tanpa meninjau penyebab geraknya. Yang perlu digarisbawahi di sini ada istilah gerak partikel. Nah, partikel artinya di sini adalah sebuah titik. Jadi mau bagaimanapun sebesar apapun bendanya, baik mobil, motor, dan lain sebagainya, tetapi kita akan menganggapnya sebagai titik. Ya. Kemudian besaran-besaran yang akan sering muncul berkaitan dengan kinematika ini. Yang pertama, posisi dan perubahannya. Yang kedua, jarak dan perpindahan. Yang ketiga, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Yang keempat, kecepatan sesaat. Yang kelima, percepatan rata-rata. Dan yang keenam, percepatan sesaat. Oke, yang pertama kita bahas tentang istilah posisi. Posisi ini merupakan letak benda terhadap titik acuan dalam kurung vektor. Maksudnya di sini, pada video sebelumnya kita sudah membahas ada istilah besaran pokok dan besaran turunan. Tetapi besaran itu dibagi juga menjadi dua bagian. Ada besaran vektor dan besaran skalar, di mana besaran vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi arah itu diperhitungkan. Sedangkan yang kedua ada besaran skalar, di mana besaran ini hanya memiliki nilai saja. Kemudian ada jarak. Jarak ini diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Atau secara simpelnya, jarak itu adalah lintasan sesungguhnya yang dilewati oleh si benda tersebut. Kemudian yang ketiga ada perpindahan. Perpindahan ini merupakan perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu, masuknya ke dalam besaran vektor. Mungkin kalau misalkan kita perhatikan, secara narasi ini agak sulit untuk dipahami, tetapi supaya lebih memahami, kita coba untuk aplikasikan ke dalam contoh. Misal di sini ada seorang pengendara sepeda yang sedang melakukan kegiatan bersepeda, kemudian ada 3 checkpoint. Yang pertama, dia akan bergerak ke checkpoint yang pertama. Oke, setelah bergerak, kemudian dia berhenti terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke checkpoint yang kedua tanpa berhenti, ya, sampai ke garis finish. Oke, kalau misalkan kita tarik garis untuk menunjukkan bagaimana dia bergerak, ternyata dari posisi pertama ke checkpoint pertama itu dia menempuh 2 km selama 4 menit, istirahat selama 1 menit, dilanjutkan 1 km selama 2 menit, dan terakhir 1 km selama 3 menit. Nah, kita anggap bahwa dia bergerak ke kanan itu ke arah timur, ke arah bawah ini artinya ke arah selatan, kemudian yang ke kiri ini adalah ke arah barat. Kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam bentuk grafik, di mana di sini grafiknya adalah jarak versus waktu. Jadi terhadap sumbu Y-nya kita tulis jarak ya dengan satuannya kilometer, kemudian ada waktu dengan satuannya itu menit. Kita gambarkan dari A ke B 2 kilo. Naik 2 kilo dengan waktunya 4 menit. Kemudian di B dia berhenti selama 1 menit. 4 tambah 1 jadi 5 menit. Dilanjutkan lagi dari B ke C ya. Itu selama 1 kilo. Selama 2 menit sejauh 1 km. Kemudian yang terakhir sejauh 1 km selama 3 menit. Namun sebetulnya grafik ini ada yang keliru, tapi tidak akan saya bahas di video ini, akan kita bahas di video selanjutnya. Namun ini hanya untuk memahamkan saja bagaimana sih konsep dari perpindahan maupun jarak ya. Oke, setelah kita tahu dari ilustrasi, kemudian kita interpretasikan ke dalam bentuk grafik, kita bisa menentukan jaraknya.
jarak bersepeda dari A ke D itu sama dengan 4 kilo. Kok bisa 4 kilo? Ingat definisinya bahwa jarak itu merupakan lintasan sesungguhnya yang dilewati oleh benda tersebut. Benda di sini artinya seseorang yang sedang bersepeda tadi. Tinggal kita jumlahkan 2 km, 1 km, 1 km, 4 km. Kalau misalkan kita lihat dari grafik, tinggal kita lihat posisi terakhir di mana dia. Ada di 4 ya. Berarti kita tulis 4 km. Nah, beda dengan istilah perpindahan. Perpindahan dari A ke D bagaimana? Kalau tadi kita lihat definisinya itu adalah perubahan posisi, tetapi kalau secara simpelnya itu adalah kita harus mengetahui posisi akhir di mana, posisi awal di mana, tarik garis lurus. Jadi lintasan terpendek dari posisi akhir ke posisi awal. Maka untuk mencari panjangnya si perpindahan ini, kita tarik saja garis dari A ke D. Kemudian untuk mempermudah, kita bisa menggunakan bantuan garis yang lain supaya membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kenapa? Soalnya kita untuk mencari sisi miring ini, kita bisa menggunakan bantuan sisi yang lain. Jadi rumusnya pakai Pythagoras ya. Kenapa masalahnya? Untuk perpindahan ini kan masuknya ke dalam besaran vektor, jadi arah juga diperhitungkan. Oke, di sini karena ini 2 kilo, ini 1 kilo, berarti tinggal kita kurangi, berarti sisanya di sini ada 1 kilo. Kemudian garis ini panjangnya 1 kilo juga. Secara ilustrasi ini memang agak kurang panjang ya. Kalau 1 kilo 1 kilo harusnya sama. Oke, nggak masalah, yang penting esensinya kalian dapat. Jadi akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah, inilah panjang dari perpindahan dari A ke D. Gitu ya. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kelajuan ya. Nah, yang difokuskan adalah pertama kelajuan sesaat lebih dahulu. Kelajuan sesaat sepeda dapat ditentukan dengan melihat gradien garis. Secara simpelnya kita ingat kembali materi tentang matematika dalam penentuan gradien, di mana gradien itu disimbolkan dengan M sama dengan perubahan di sumbu Y dibagi dengan perubahan di sumbu X, atau Y2 min Y1 X2 min X1. Atau kita dapat simpulkan bahwa gradien itu sesungguhnya adalah nilai kelajuan sesaat, di mana delta Y nya itu ini kan terhadap sumbu Y nya itu merupakan jarak, sedangkan di bawahnya delta X nya itu merupakan perubahan waktunya. Jadi inilah persamaan dari kelajuan sesaat. Oke, selanjutnya untuk menentukan, misalkan ketika si pesepeda tadi ya, dalam waktu 1,5 detik, berarti ada di sini, berapa sih kecepatan atau kelajuan sesaatnya? Jadi kelajuan sesaatnya bisa kita tentukan dengan menggunakan gradien tadi. Yang pertama, misal kita lihat karena 1,5 ini berada di garis lurus ini ya, yang miring ini, berarti kita bisa tentukan saja dilihat dari posisi akhirnya itu yang 2. Berarti 2 dikurangi posisi awalnya 0, kemudian waktunya di sini 4 dikurangi 0. Dikonversi karena ini kilometer, ini menit, kita ubah menjadi meter per detik sama dengan 8,33 meter per sekon. Terus yang kedua masih tetap sama tetapi dengan cara yang berbeda, karena di sini 1,5 itu garisnya di sini terlalu kepanjangan, tetapi di sini dia memotong sumbu koordinat di 1, kilometernya di 1, kemudian waktunya di 2 menit. Boleh kita menggunakan garis ini juga, titik ini ya. Yang penting ada 2 titik, titik akhir dan titik awal, yang si titik yang ditanyakan itu masih terlewati. Karena 1,5 itu masih terlewati oleh garis tersebut, dan kita cari 2 titik yang diketahui koordinatnya, itu lebih baik. Jadi 1 minus 0, ini 1 ya, kita tarik garis ke sini, ini 1, kemudian dikurangi 0, kemudian waktunya 2 dikurangi 0, sama dengan 2 kali 1000, 4 kali 60. Ternyata setelah dihitung sama juga 8,33 meter per detik, kurang lebih seperti itu. Namun sebetulnya dalam kenyataannya biasanya kalau dalam
fisika itu untuk kelajuan sesaat ini dinyatakan dalam bentuk fungsi. Jadi si jaraknya atau posisinya itu dinyatakan dalam suatu fungsi. Tetapi di sini saya coba sederhanakan supaya kalian bisa lebih memahaminya. Nah, coba kalian latihan, tentukan besar kelajuan sesaat ketika waktunya 4,5 detik, ketika 6 detik, dan ketika 8,5 detik. Berapa kira-kira kecepatan sesaat atau kelajuan sesaatnya? Di sini saya sering tertukar ya antara kelajuan sesaat dengan kecepatan sesaat, namun esensinya sebetulnya kecepatan dan kelajuan untuk sesaat ini nilainya sama. Cuma memang kalau kecepatan itu harus ada arahnya. Oke, selanjutnya itu berkaitan dengan kelajuan rata. Persamaannya adalah jarak total dibagi waktu total. Jadi simbolnya juga agak berbeda, ada pi bar ya. Ada pi garis di atas. Nah, ini artinya jarak yang dilalui selama perjalanan dibagi dengan waktu yang ditempuh selama perjalanan tersebut. Nah, di sini kan terakhirnya 4 ya, atau dari titik awal sampai titik akhir itu panjang lintasannya 4 km dibagi dengan 10 menit. Didapatlah hasilnya 6,67 meter per detik. Nah, kemudian sebagai latihan, silahkan kalian analisis kelajuan benda ketika ini masih sama ya, distance travel, artinya ini adalah jarak yang ditempuh, kemudian ini adalah waktu tempuhnya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya atau dicontohkan sebelumnya. Ketika T200, kita lihat 200 di mana, ini 0, ini 500, berarti 200 ada di sini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kemudian T sama dengan 700, T 1000-nya berapa, kelajuan rata benda bergeraknya berapa, gitu ya. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Silakan kalian kerjakan, ada selembar kertas, kemudian nanti silakan upload di Spadan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat ya.